Wa ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami muliakan ketua masjid Al-Muqaddis, hampir mirip namanya dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Bapak Ibu, para orang tua kami yang insyaallah dimuliakan Allah, serta para remaja masjid. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini tidak lain adalah mentadabburi pembuka ayat dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih Subhana. Kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita identifikasi di dalam Al-Quran, ada 92 kali disebutkan kalimat tasbih, dan 8 diantaranya di awal permulaan surat. Tapi hanya di dalam surat Al-Isra lah yang dimulai dengan Subhana. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan dimulai dengan Subhana tidak lain adalah tanzihu zatillahi min kulli su', mensucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan sifat-sifat Allah dari segala macam bentuk tuduhan keburukan-keburukan. Subhanallah, Maha Suci Allah, karena ada peristiwa hebat yang akan terjadi pada seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu tak masuk akal, karena dalam Islam ini ada yang bisa diterima oleh akal dan ada yang tidak bisa diterima oleh akal. Yang tidak bisa diterima oleh akal bukan berarti ajaran ini tidak masuk akal, akan tetapi akal manusia terbatas. Yang tidak bisa diterima oleh akal hanya bisa diterima oleh iman. Itu konsepnya. Kalau seandainya kita mau berpikir secara logika, tentu kalau seandainya ada anak, tentu ada ayah dan ada ibu. Tapi tidak demikian kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau punya ibu tapi tidak punya ayah. Kalau secara logika tak masuk. Tapi kalau seandainya bicara tentang iman, maka itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Sebab untuk menciptakan langit dan bumi tanpa tiang, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, adalah hal yang mudah bagi Allah. Apalagi hanya untuk membuat Isa punya ibu tapi tidak punya ayah, apalagi hanya untuk memperjalankan seorang hambanya 1 malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Ini menandakan bahwa segala sesuatu perlu untuk kita memulainya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau memulakan sesuatu yang baik, mulailah dengan bismillah.
Sebab Nabi menegaskan dalam hadisnya bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap amal baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu terputus, tidak bernilai di sisi Allah. Maka mula dengan bismillah, dan ini tentunya tidak perlu saya menggurui Bapak Ibu sekalian. Tentu kita sudah terbiasa di dalam keseharian kita. Ibu memasak dimulai dengan bismillah. Ibu mengurus urusan rumah tangga dimulakan dengan bismillah. Begitu pula dengan Bapak ketika akan mengerjakan sesuatu, ketika kita menggunakan pakaian bermula dengan bismillah. Naik kendaraan dimulakan dengan bismillah, sehingga apa yang menjadi perbuatan baik kita bernilai di sisi Allah. Kalau seandainya kita memandang sesuatu yang hebat, yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Kalau seandainya mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan sesuatu yang berat, yang kita sulit untuk menempuhnya, menjalaninya, ucapkan la haula wala quwwata illa billah, atau ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga segala sesuatu akan mendapat pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita melakukan suatu dosa, maka basahi lisan kita dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, sehingga dengan istighfar itu berguguranlah dosa-dosa kecil kita, keluar gugur dari jari jemari kita ini dosa-dosa kecil. Nabi dijamin ampunan oleh Allah, maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, serta dijamin surga oleh Allah. Tapi beliau dalam riwayat Bukhari dikatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Tidaklah aku istighfar sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Istighfar Nabi Bapak Ibu lebih dari 70 kali. Kita yang belum dapat jaminan apapun, jangan sampai kita kalah. Istighfar kita lebih banyak daripada ginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir tidak lain adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia wafat dengan itu, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Itulah kenapa ketika orang akan meninggal dunia mesti harus ditalqinkan, laqinu mautakum, talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, karena dengan mengucap la ilaha illallah seseorang akan diantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, berat nanti timbangannya di hari al-mizan, hari perhitungan, hari pertimbangan, ditimbang amal kita. Habibatani ilar rahman, dua kalimat itu amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi kita harus terbiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah kenapa ayat ini dimulai dengan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun di sini tidak lain adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita semua insyaallah menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ada hamba selain dari hamba Allah, ada hamba syaitan, ada hamba kekuasaan, ada hamba harta. Dia mengabdi hanya untuk dunia, maka dia adalah hamba dunia. Tapi kalau seumur hidupnya dia mengamalkan apa yang menjadi orientasi diciptakan ke dunia, tidak lain adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia beribadah kepada Allah, maka dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil haram, dari masjidil haram Nabi diberangkatkan Isra, diperjalankan. Isra maknanya diperjalankan atau memperjalankan. Diperjalankan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah di mana pertama kali masjid itu dibangun, di mana bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah al-Musharrafah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bahwa sesungguhnya yang pertama kali dibangun di muka bumi Allah ini adalah Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah yang amat sangat mulia. Siapa yang pertama kali membangun? Apakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya mengangkat pondasi daripada Ka'bah itu sendiri, karena pernah terjadi banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Ka'bah itu sebagian bangunannya runtuh. Akhirnya Nabi Ibrahim mengangkat pondasi. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi bangunan Ka'bah, sehingga pada masa Nabi Adam alaihissalam Ka'bah itu sudah ada. Karena itulah yang pertama kali, bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim akan mengangkat pondasi, dia membutuhkan tempat untuk naik, maka dia ambil batu. Di atas batu itu dia menginjakkan kakinya dengan izin Allah. Batu itu lunak seperti semen belum kering. Itulah yang disebut dengan maqam, tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan mengangkat pondasi daripada Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian karena materialnya ini tidak cukup, maka bangunan itu tidak disempurnakan, maka diberikanlah batasan batu mengelilingi sebagian daripada bangunan Ka'bah. Batu itu membatasi, disebut dengan Hijir Ismail. Hikmahnya, kita tidak perlu harus menjadi raja untuk bisa salat di dalam Ka'bah. Cukup kita salat di dalam Hijir Ismail, maka hakikatnya kita salat di dalam Ka'bah al-Musharrafah. Lalu ada tempat kosong di Ka'bah itu yang Nabi Ibrahim punya usulan supaya diletakkan batu terbaik yang ada di bumi Allah ini. Tidak lain adalah diletakkan di situ Hajar Aswad. Hajar Aswad itu aslinya putih, karena Nabi Adam alaihissalam itu pernah merindukan surga. Ketika dia diletakkan, diturunkan ke muka bumi, lalu dia merindukan surga. Allah turunkan batu dari surga melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Aslinya putih. Kata Nabi SAW, nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Turun dari surga batu yang lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Tapi banyak orang-orang yang berbuat dosa itu ikut menyentuh daripada Hajar Aswad itu, sehingga dia menjadi hitam. Mencium Hajar Aswad, Bapak Ibu, hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya kita sedang umrah, sedang haji, tidak perlu harus memaksakan, karena di situ banyak orang Afrika, orang Afghanistan yang lebih besar daripada kita badannya. Akhirnya harus sikut sana, sikut sini.
sehingga mengakibatkan kita harus bergesekan. Apalagi di situ orang sedang menggunakan pakaian ihram dan tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan CD. Ini terjadi, memaksakan mencium Hajar Aswad, akhirnya mencoba masuk ke antrian, tertariklah kain ihram itu, maka nampak apa yang nampak tadi. Nah, jadi kalau seandainya memaksakan, jangan terlalu memaksakan. Ada yang ditawarkan dengan jasa mencium Hajar Aswad. Orang-orang ini memang kita dibuatnya lancar mencium Hajar Aswad, karena dia membuat seperti barisan, tapi dia tidak beritahu di awal berapa. Ibu mau mencium Hajar Aswad, bapak mencium Hajar Aswad. Ketika sudah mencium, dia bilang, Pak, 3 juta rupiah. Diikutinya sampai balik ke hotel. Rombongan itu tak akan pergi dia kecuali memang kita sudah membayar 3 juta rupiah. Dan kita mengalami itu, ada jamaah yang memang tertipu dengan itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya ada yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, hati-hati dengan calo-calo yang ada di dalam Masjidil Haram. Masjid itu amat sangat mulia. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian punya kemauan berpergian jauh kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Pertama kata Nabi, Masjidil Haram, ke Masjidil Haram yang ada di Makkah. Wa masjidi haza, Masjid Nabawi, masjidku ini. Wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Haram, salat ibadah di tempat itu khairun min mi'ati alfin fima siwah, lebih baik pahalanya 100.000 kali lipat dibanding salat di tempat yang lain. Membaca Al-Quran di tempat itu 100.000 kali lipat dibanding membaca Al-Quran di tempat yang lain. Bersedekah di tempat itu lebih baik 100.000 kali lipat dibanding di tempat yang lain. Sebaliknya, ketika bermaksiat di kawasan haram itu 100.000 kali lipat dibanding dosa bermaksiat di tempat yang lain. Kemudian Masjid Nabawi 1.000 kali lipat pahalanya. Dan selanjutnya adalah Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung diperjalankan dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Aqsa maknanya tempat yang paling ujung, yang paling jauh. Kata Imam Al-Baghawi, li bu'dihi min Masjidil Haram. Karena jauh dari Masjidil Haram posisinya, maka disebut dengan Masjidil Aqsa. Nabi tidak langsung ke Sidratul Muntaha. Beliau singgah dulu ke Masjidil Aqsa, tidak lain adalah di situ tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari berkah di situ kata Imam Al-Baghawi, bahwa di situ adalah maqarrul anbiya, tempat tinggal para nabi dan rasul. Wa mahbitul malaikati, dan tempat turunnya para malaikat. Wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah fihi, dan manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan nanti di hari kiamat di Baitul Maqdis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, aftina an Baitul Maqdis ya Rasulullah, beri kami fatwa
beritahu kami apa itu tentang Baitul Maqdis. Maka dijawab oleh Nabi bahwa Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar, tanah di mana manusia akan dikumpulkan nanti di yaumul mahsyar sebelum mereka dihisab di hadapan Allah. Wa ardul mansyar, tempat nanti manusia pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. U'tuhu, kata Nabi, datanglah ke tempat itu, fasalli fihi rak'ataini, dan salatlah engkau 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Fasalatu fihi khairun min alfi salatin fi masiwah, lebih baik 1000 kali lipat dibanding salat di tempat yang lain. Riwayat lain mengatakan 500 kali lipat lebih baik ketimbang kita salat di masjid yang lain. Tempat itu amat sangat diberkahi. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan berkah ziyadatul khairi ba'dal khair, kebaikan yang terus bertambah, kebaikan yang terus menerus mengalir, sehingga keberkahan itu tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjidil Aqsa, masjid kedua yang dibangun oleh Nabi. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'al awal, masjid apa yang pertama kali dibangun? Kata Nabi, Masjidul Haram, Masjidil Haram. Summa ayyun, lalu apa lagi? Masjidil Aqsa. Masjid kedua tidak lain adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam sebelum kiblat kita berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji di Madinah, jumpa ziarah ke Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, tapi biasanya tidak berhenti sebab di situ tidak ada tempat parkir. Dulu Nabi salat zuhur di tempat itu, beliau disuruh pindah oleh Allah dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sesekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menengadah ke langit. Maka kata Allah dalam Quran, kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridai, ke kiblat yang engkau cintai, wahai Muhammad. Dari sini kita bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang amat sangat mulia. Baitul Maqdis adalah tempat yang amat sangat mulia. Ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam. Itulah alasan utama kenapa penduduk Palestina setelah dibombardir, dibunuh anaknya, dibunuh ayahnya, dibunuh ibunya, dihancurkan rumahnya, kehilangan harta benda, tidak ada internet, tidak ada makanan, tidak ada minyak, tidak ada listrik, tak ada semuanya. Mereka tidak mau meninggalkan Masjidil Aqsa, mereka tidak mau meninggalkan Palestina, karena itu tempat terbaik, tanah terbaik bagi umat Islam. Maka kita berhutang budi kepada orang-orang yang ada di Palestina, karena Baitul Maqdis itu bukan punya orang Palestina. Baitul Maqdis milik umat Islam. Mereka juga pernah dijanjikan, tinggalkan tanah Palestina, tinggal kalian di perbatasan Mesir, di Rafah, di situ ada Sinai, tinggal kalian di Sinai, kami berikan kehidupan yang lebih mentereng, tinggalkan Palestina. Tapi mereka tak akan meninggalkan Palestina. Diancam, kemudian ditawarkan kehidupan yang lebih mentereng, mereka tidak akan meninggalkan Palestina. Maka hakikatnya bukan mereka yang butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada rakyat Palestina. Sebab mereka mempertaruhkan nyawa, tumpah darah mereka, hilang keluarga mereka, hilang harta benda mereka,
demi menjaga Baitul Maqdis. Oleh sebab itu mereka sebenarnya pada hakikatnya tidak perlu dikhawatirkan, karena mereka mati dalam kondisi syuhada, syahid, menyaksikan tempat mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, kita akan wafat dalam kondisi apa? Ada seorang perawat, sibuk dia kemarin itu dalam video yang viral, sibuk dia merawat orang-orang yang terluka akibat jatuh dari terkena reruntuhan daripada rumah. Lalu dia mendapati di antara orang yang terluka itu ada suaminya. Lalu dia teriak, "Istashhada zauji, istashhada zauji." Kata dia, suamiku syahid, suamiku syahid, suamiku syahid. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan heran ketika negara-negara Arab tidak berkutik, tidak bisa memberikan kontribusi apapun, sebab negara-negara Arab itu sudah terjajah oleh Israel. Hanya Gaza yang tidak bisa dijajah oleh Israel. Semuanya terjajah ekonomi, terjajah politik, terjajah militer, karena Israel anak kesayangan daripada Amerika. Amerika menyumbangkan triliunan untuk persenjataan kepada Israel, maka mereka punya nuklir. Kalau seandainya negara-negara berani melawan daripada Israel, berani melawan daripada Amerika, maka habis mata uang mereka. Sebab kiblat mata uang dunia adalah dolar. Sekarang Mesir hancur mata uangnya. Bagaimana kalau seandainya dia berani untuk membela Palestina? Tentu akan lebih hancur mata uangnya. Dan masing-masing mereka punya nuklir. Amerika punya nuklir, Israel juga demikian punya nuklir. Itulah yang ditakutkan oleh negara-negara Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Tengoklah ketika diadu peperangan antara Hamas dengan tentara Israel, maka hancur lebur tentara daripada Israel. Mereka beralasan ketika menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan masjid, alasannya di dalamnya ada Hamas. Padahal mereka memang mentargetkan membunuh rakyat sipil. Jadi kalau seandainya ada orang merasa hidupnya tidak berguna, masih ada PBB yang tak tahu apa gunanya. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tak ada gunanya, tak bisa mengaplikasikan apa yang mereka teriakkan tentang hak asasi manusia. Itu tak berlaku bagi umat Islam. Mereka diam ketika umat Islam dibunuh oleh Israel, Zionis, laknatullah alaihim ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita mesti harus membela Palestina. Kita harus memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina, minimal dengan doa yang kita lantunkan setiap saat, agar Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lain adalah linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian dari tanda kebesaran kami, kata Allah. Ayat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat qauliyah, yaitu ayat Al-Qur'aniyah yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah ayat qauliyah, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ayat itu dalam bentuk kauniyah, ayat dalam bentuk ciptaan Allah, dari bentuk alam-alam yang Allah ciptakan. Itu juga bagian dari tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah dalam Al-Quran, di antara ayat-ayat kami itu tidak lain adalah kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada jantan, ada betina. Manusia, makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan. Dalam konteks ini, ayat ini berbicara tentang pasangan hidup antara suami dan istri. Litaskunu ilaiha, agar engkau mendapatkan sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah artinya cinta, rahmah artinya kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan ayat-ayat Allah ini diperjalankan, salah satunya diperjalankan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sebelum itu, sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi diajak untuk melihat kondisi surga dan kondisi neraka. Loh, kenapa di sana ada orang yang tinggal di dalam surga? Kenapa ada orang tinggal di dalam neraka? Sedangkan yaumul hisab, sedangkan hari perhitungan belum terjadi. Maka itulah tadi konteks daripada diperjalankan Rasulullah itu adalah untuk diperlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika beliau berada di surga, berada di neraka, itu adalah sebagian contoh-contoh saja yang Allah lihatkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril tentang apa yang akan terjadi pada umatnya nanti ketika hidup di dunia. Maka dipertontonkan apa yang terjadi di surga dan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ayat-ayat ini mesti menambah keimanan kita. Banyak di antara ayat-ayat yang tampak oleh kita yang ada di dunia ini yang mesti harus kita ambil pelajaran. Makanya Allah senantiasa berkata, afala ta'qilun, apakah tidak kalian berfikir dengan akal kalian? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Afala tatadabbarun, afala tanzurun. Maka kita itu diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan akal yang telah dianugerahkan kepada manusia. Manusia diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Kemudian hewan diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan hawa nafsu. Kalau seandainya malaikat itu diberikan hawa nafsu, maka itu yang kita khawatirkan. Nanti Israel itu akan mencabut nyawa sesuai hawa nafsu dia. Dicabutnya lah orang-orang yang sering makan bakwan 3 bayar 1. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi mencabut itu sesuai kehendak dia. Maka ketika dia tidak diberikan hawa nafsu, sehingga dia menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian manusia diberikan akal, kemudian diberikan pula hawa nafsu. Ketika manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka manusia lebih parah daripada hewan. Tapi kalau seandainya manusia bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Oleh sebab itu akal kita ini perlu untuk kita gunakan mentadabburi ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata penduduk neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min fi ashabis sa'ir.
Kata mereka, kalau dulu kami menggunakan akal, kami mau mendengar ayat-ayat Allah, tentu kami tak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Oleh sebab itu akal yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu dipakai dengan baik, terutama untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berfikir kenapa kita diciptakan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak terjadi berita-berita yang aneh-aneh. Ada seorang ibu, ada seorang mertua berniat memperkosa, mohon maaf cakap, memperkosa daripada menantunya sendiri, kemudian dibunuh. Ada yang membunuh ayahnya sendiri, ada yang macam-macam berita-berita yang aneh-aneh di dalam di dalam televisi, di sosial media juga banyak tersebar. Itu disebabkan ketika mereka tidak mau menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengedepankan hawa nafsu mereka, sehingga mereka jatuh kepada kehinaan. Dalam diri kita itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah. Kalau pribadi kita ini Bapak Ibu lebih condong dikuasai oleh nafsu ammarah bisu, maka kita akan condong melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi kalau seandainya diri kita ini lebih condong kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, maka kita akan condong berbuat baik dalam kehidupan kita. Ini alasan, ini jawaban Syekh Ali Jum'ah ketika ada yang mengatakan, katanya bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu. Loh, kenapa kemaksiatan masih ada? Maka dijawab oleh beliau, tidak semua kemaksiatan bersumber dari godaan syaitan. Kalau syaitan ini dituduh terus, ngamuk dia, marah dia, nanti aku terus yang salah. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu kemaksiatan itu bersumber dari syaitan, bahwa ada kemaksiatan itu yang muncul dari nafsu ammarah, nafsu ammarah yang melekat dalam diri seorang hamba, sehingga dia cenderung melakukan kebiasaan al-adat al-khabithah, kebiasaan-kebiasaan buruk. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Mendengar di situ tidak lain adalah mujibud da'wah. Allah itu mendengar apa yang kita munajatkan dari doa-doa kita, terutama doa kita di sepertiga malam. Sepertiga malam kita bangun untuk tahajud, itu adalah amat sangat berat untuk dilakukan. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun di sepertiga malam itu berat. Tapi orang yang bangun di sepertiga malam dia tahajud, dia akan mendapatkan kedudukan yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa akan diijabah oleh Allah. Kenapa demikian? Kalau seandainya bapak punya anak empatnya minta uang di waktu yang sama, tentu bapak akan mengasih masing-masing 10.000. Tapi kalau seandainya ada satu yang datang meminta, yang satu ini baik lakunya, tak pernah menyusahkan hati, rajin puasa sunnah, rajin salat duha, rajin salat malam, maka yang satu ini akan diberikan yang lebih afdal, bahwa mungkin bisa jadi dikasih 50.000, bisa jadi dikasih 100.000. Itulah kemuliaan orang yang datang menghadap Allah dalam kesendirian, di saat manusia menikmati kehangatan selimutnya.
Kemudian Allah itu maha melihat, Allah menyaksikan dan mengawasi apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi saudara kita yang ada di Palestina, bagi yang wafat dalam kondisi syahid, Allah terima segala amalnya. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.